أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, jamaah salat maghrib Ali Korea Surau Section 8 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat dipertemukan di atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salawat dan salamnya sampaikan kepada junjungan penghulu alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, minadz-dzulumati ilan nur. Tuan-tuan dan puan-puan, lama juga anda tak datang di atas alasan banyak sebab. Ya, 5 bulan kalau tak silap. Ya, 2 bulan sebelum Ramadan, 3 bulan selepas Ramadan. Ya. Baik, jadi anak pun dah lupa sampai mana. Kalau mungkin ada yang ingat sampai mana, tapi rawatan penyakit rohaninya yang sudah ni penyakit rohaninya, yang ini rawatan penyakit rohani. Baik, ada ingat? Dah lama, ada 5 bulan lebih, dah 5 bulan tu. Anda ingat ada 5 bulan? Biasa ada sini ni. Siapa? Azmi. Dia ibu-ibu. Ibu jauh sangat. Baik. Kita bincang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang taubat, maknanya kita berbicara tentang makna daripada taubat itu sendiri. Taubat dalam bahasa Arab, makna taubat, ya, makna taubat ada 5 makna taubat. Taubat. Saya taubatlah. Apa taubat? Yang pertama, kembali. Yang kedua, insaf. Yang ketiga, ingat, sedar. Yang keempat, menyesal. Dan yang kelima, membersihkan hati, mensucikan jiwa. Itu makna taubat menurut arti bahasa. Ulangi. Dalam hidup, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu bahasa kata taba yatubu taubatan taiban. Taubat
Yang pertama maknanya kembali ke pangkal jalan. Kalau dulu kita tersesat jalan, kita kembali ke pangkal jalan. Kembali itu makna taubat yang pertama. Orang kalau taubat mana dia kembali ke pangkal jalan, dari yang salah pada yang benar, dari yang bengkok pada yang lurus, dari yang haram pada yang halal. Itu makna taubat, makna kembali. Yang kedua, taubat makna yang kedua insaf, keinsafan. Orang bertobat maknanya dia sudah insaf. Insaf pun bahasa Arab. Tuh. Baik, itu makna yang kedua. Insaf di atas perbuatan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Oke, saya ada insaf dah. Tuh, dua. Yang ketiga, taubat makna yang ketiga ingat atau sadar. Mungkin dulu tak ingat, bukan lepas tak ingat, tak ada pikiran. Kadang-kadang manusia ini kan, ya, tuan-tuan, sebelum kita seperti apa yang sekarang ini, rasa-rasanya kita mungkin dulu tak seperti sekarang ini. Ya. Kita diberi ingatan oleh Allah, kuat kita punya ingatan. Tetapi ingatan yang dimaksud taubat adalah ingatan yang berkait dengan hati. Mungkin saya dulu tak sedar Ustaz, saya dulu tak ingat Ustaz. Ingat kita, itu yang namanya taubat. Tiga. Yang keempat, taubat makna yang keempat menyesali. Taubatan aina dimah an-nadam. Nadam ini namanya menyesali di atas perbuatan yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Baik. Dan yang kelima, makna tobat menurut arti bahasa adalah membersihkan jiwa, mensucikan hati di atas perbuatan yang pernah dilakukan. Lima makna inilah identik dengan arti kata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu taubat menurut arti bahasa. Sedangkan taubat menurut istilah. Taubat itu apa? Ya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya taubat adalah menghentikan segala perbuatan. Taubat adalah al-waqf, menghentikan segala perbuatan yang bersifat dosa dan maksiat serta kemungkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan segala perbuatan dosa, segala perbuatan maksiat, segala perbuatan yang mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali apa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu serta berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Itu takrif daripada taubat menurut istilah. Ulangi lagi. Apa itu taubat? Imam Al-Ghazali menyebutkan taubat adalah menghentikan segala perbuatan yang bersifat dosa, menghentikan segala perbuatan yang bersifat maksiat, menghentikan segala perbuatan yang bersifat kemungkaran, serta menyesali. Ingat, menyesali. Tuh. Dengan apa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu, serta menyesali dengan apa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu, serta berazam, serta berjanji untuk tidak mengulangi selama-lamanya sampai bila-bila. Itu namanya taubat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah, maka dari taubat ini, ya, kata ulama, unsur untuk diterimanya taubat
faktor agar taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah dari definisi tadi, unsurnya, faktornya ada 4. Ada 4 faktor utama yang taubat kita ini diterima oleh Allah. Baik. Ya. Apa faktor diterimanya taubat kita? Unsur diterima taubat kita, syarat agar diterima taubat kita. Yang pertama, menghentikan perbuatan. Kalau tuan-tuan, puan-puan sudah taubat, berhentilah. Faktor diterimanya taubat yang pertama, berhenti dulu, menghentikan perbuatan yang sifatnya dosa, maksiat dan mungkar. Itu dulu yang pertama. Tuh, kalau tuan-tuan saya dah bertaubat, maknanya apa yang tuan saya dah bertaubat? Yang pertama, berhenti dari perbuatan yang lalu yang bersifat negatif. 1. Yang kedua, ya, yang kedua, faktor diterimanya taubat kita di mata Allah. Yang kedua, penyesalan, menyesali dengan apa yang pernah dilakukan, bukan bangga. Dulu saya hebat, tapi sekarang sekarang dah taubat dah. Kita cerita bukan menyesal, bangga. Dulu sudahlah, yang dulu tu dululah. Nah, dibangga-bangga buat apa? Kalau bangga tu benda yang baik boleh tahan kira. Ini yang dibangga nih benda yang buruk. Dulu sebut seselapan siapa yang tak kenal. Oh, dulu famous. Sekarang dah tak ada dah, sekarang dah taubat dah. Itu tidak dikategorikan taubat. Kenapa? Karena tidak ada sifat menyesali. Syaratnya taubat, kata Imam Al-Ghazali dari definisi tadi. Yang kedua, ada penyesalan diri terhadap apa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Yang kedua. Yang ketiga, unsurnya taubat, syaratnya taubat, faktor diterimanya taubat. Yang ketiga, berjanji, berazam, beriktikad pada diri sendiri untuk tidak mengulang. Apabila kita bertobat, apa sih jenisnya tobat yang Allah suruh kepada kita? Apa sih jenisnya tobat yang diperintahkan Allah kepada kita? Jenis taubat dalam Islam, taubat ini ada 3. Ya. Taubat dalam Islam ada 3 jenis. Mari kita bincang. Yang pertama, taubat dalam Islam yang pertama, taubat hati. Apa bentuknya taubat hati? Ya. Taubat hati bentuknya yang pertama, bersangka baik. Yang kedua, niat yang baik. Itu satu di antara orang yang bertobat hati. Maka hati orang yang bertobat sentiasa bersangka baik dan niat hanya pada benda-benda yang baik. Itu namanya hati itu taubat. Tapi kalau dengan orang si curiga, saya suudzon saja, berhati-hati itu boleh. Bersangka buruk itu tak boleh. Yang jadi masalah kita ini bukan berhati-hati, suudzon. Orang yang bertobat hatinya, maka faktor dalam apa yang kita bincangkan 2 saja. Wajib bersangka baik dan apa yang dibuat mesti diniatkan pada benda-benda yang baik. Itu namanya taubat hati. So kalau tuan-tuan dalam hati ini masih banyak benda-benda yang negatif nih, hati kita ini masih belum lagi bersangka baik dalam kehidupan kita nih, dan niat kita ini pada benda-benda yang negatif saja dalam hidup, maknanya kita belum bertobat dari segi hati kita. Yang pertama. Yang kedua, taubat lisan, taubat mulut.
Taubat lisan isinya apa? Isinya 4. Yang pertama istighfar. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga doa kebaikan. Yang keempat bercakap baik-baik. Ulangi. Nah, taubat yang kedua taubat lisan. Taubat yang kedua taubat mulut. Orang yang bertobat maka lisan akan nampak 4 tanda. Yang pertama akan banyak beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat mulutnya membajakan diri kita dengan beristighfar pada astaghfirullah wa ana astaghfiru ilaihi fi kulli yaumin 70 marrah. Wa fi riwayat yang lain 100 marrah. Orang yang bertobat, Nabi sebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bertobatlah kamu kepada Allah karena aku sehari bertobat dengan Allah dengan beristighfar berapa? 70 kali. Satu riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Orang yang bertobat lisannya akan banyak ya menyebutkan kalimat-kalimat istighfar. Satu. Yang kedua, orang yang bertobat taubat mulut. Yang kedua memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan kalimat-kalimat zikir kita kepada Allah. Zikir yang paling simpel seperti mana kita lepas sholat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu orang yang bertobat, maka yang kedua hidupnya akan banyak menyebutkan dengan kalimat-kalimat zikrullah. 2. Yang ketiga, orang yang bertobat taubat mulut. Yang ketiga ya, memperbanyakkan doa-doa kebaikan. Tuan-tuan, dalam hidup kita jangan lupa ya, barang siapa yang mendoakan kebaikan maka orang lain akan mendoakan kebaikan kepada kita. Kalau kita banyak doa kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, insya Allah nanti orang akan doakan. Kenapa? Tuan-tuan, doa ini ada 2 makna. Doa makna khusus, kita sebut ABC, orang per orang. Doa yang kedua doa umum. Kalau tuan-tuan orang yang semua mendoakan, tuan-tuan sebut minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bahkan al ahya'i minhum wal amwat, sampai semua. Kenapa? Kalau tuan-tuan suka mendoakan orang dengan kebaikan sebagai tanda orang bertobat, insya Allah setiap orang yang sholat tuan-tuan akan dapat 1 poin dari sebab doa yang tuan-tuan buat. Tuh. Yang ketiga dan yang keempat, orang yang bertaubat, tanda yang keempat ya, dari taubat lisan ini apa dia? Al kalimatut tayyibatu wal kalamut tayyib. Ucapannya, lisannya mesti ucapan, mesti lisan yang baik. Apa dia? Nasihat. Orang kalau sudah bertobat, mulut yang keluarnya, lisan yang dikeluarkannya mesti kalimat-kalimat yang baik-baik. Ini dekan maki hamunya lah, dengan sumpah seranahnya lah, dengan Allahu Akbar. Ya. Tuh, mulut orang yang bertobat akan nampak tanda yang keempat. Kalimat yang diucapkannya adalah kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Ud'u ila sabili rabbik
bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Allah, bawa manusia pada jalan Allah. Apa caranya? 3. Yang pertama bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Oke, ini kena main politik nih. Oke, silakan. Apa kebijaksanaan yang perlu kita buat untuk mengajak manusia pada jalan Allah? Yang pertama. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, tutur kata yang baik. Dan ketiga, wajadilhum, dan silakan kita berbeza pendapat, silakan kita berbalah, tetapi billati hiya ahsan, yang akan membawa kebaikan. Orang yang bertobat, di situ tanda yang kita nampak. 4 tanda. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang bertaubat, tanda yang ketiga adalah taubat perbuatan. Taubat perbuatan ia berkait dengan apa? Dengan akhlak dan perangai yang baik. Kalau dulu suka zalim dengan orang, dah tobat, tak adalah zalim-zalim orang. Kalau dulu selalu menipu orang, dah bertobat, tak adalah nak tipu-tipu orang. Kalau dulu perbuatan kita suka fitnah orang, dah bertobat, tak adalah nak fitnah-fitnah orang. Orang yang bertobat, syarat taubat yang ketiga, tanda taubat ketiga adalah taubat perbuatan. Apa dia? Al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu tanda orang bertobat yang ketiga. Baik, itu ya jenis taubat. Sekarang ya, kategori taubat. Apabila kita bertobat, manusia dalam bertobat ada 3. Coba tuan-tuan, kita ini kira golongan at-taibin yang mana satu? Orang yang bertobat ada 3 grade. Grade 1, grade 2, grade 3. Yang pertama, orang bertobat namanya taubat awam. Orang yang bertobat yang pertama taubat umum. Taubat awam maknanya orang taubat karena melakukan dosa. Orang taubat karena buat salah. Itu namanya taubat umum. Taubat orang awam adalah taubat seseorang karena melakukan perbuatan dosa dan maksiat, karena melakukan kemungkaran. Taubat kita itu taubat orang kebanyakan. Yang utama. Ya. Baik. Ya. Yang kedua, naik sedikit grade dia. Taubat yang kedua, taubat khusus. Yaitu taubat karena perasaan hati yang negatif. Tuh. Ya, taubat khusus adalah taubat karena perasaan hati. Dosa-dosa hati. Contoh apa? Ria. Ya Allah, kenapalah tadi aku ni ria sangat. Ya Allah, kenapalah tadi aku hasad dengan dia. Ya Allah, kenapalah tadi aku bohong dengan dia. Yang tadi taubat umum ni mungkin kita melakukan kesalahan secara zahir yang kita nampak. Taubat khusus tak, yaitu taubat karena perbuatan-perbuatan batin. Dan yang paling berat, taubat khususil khusus. Taubat khusus double khusus. Apa taubat khususil khusus? Yaitu taubat seorang karena tidak mensyukuri nikmat. Taubat karena tidak menerima apa adanya. Taubat karena tak redha dengan apa yang ditakdirkan Allah. Itu taubat.
Ya Allah, kenapalah aku ni tak syukur. Walaupun susah begini, kan lagi banyak orang yang lebih susah. Ya Allah, ampunkanlah saya, ya Allah. Saya banyak tidak mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Itu pun kira tobat. Inilah tobat yang paling dalam. Kita tidak melakukan kesalahan orang, kita tidak melukakan hati orang, kita tidak melakukan hati, tapi dengan kita tidak bersyukur kepada Allah, itu pun dikategorikan orang yang bertobat. Di sini tuan-tuan, makin dalam kita dalam kehidupan akhlak yang baik, akan makin dalam letak tobat kita di mana satu yang kita lakukan. Baik, itu ya. Sekarang ya, tanda-tanda orang yang bertobat. Nih. Coba tuan-tuan kita cek sama-sama. Kalau kita dah kata taubat, tanda nampak kata. Kita bukan nak menilai orang, tidak. Anda bukan nak menilai tuan-tuan semua, tak. Orang yang bertobat akan nampak daripada tanda yang orang tadi memang sudah bertobat. Baik. Orang yang bertobat, yang pertama, tanda orang yang bertobat. Yang pertama, menghilangkan perasaan hasad dengki, menghilangkan perasaan saling benci. Itu tanda orang bertobat. Orang bertobat, hatinya tak ada hasad dengki, hatinya tak ada perasaan benci. Itu maknanya orang tadi sudah bertobat. Kalau tuan-tuan hati masih lagi hasad dengki, masih lagi saling membenci, masih lagi belum. Satu, orang yang bertobat, tanda yang nampak. Walaupun ini tanda ini tak nampak, hati ini urusan orang tersebut dengan Allah. Orang yang bertobat, hatinya tidak ada perasaan hasad dengki, tidak ada perasaan saling benci membenci. Anda pernah sebut pada pertemuan yang sebelumnya pada penyakit rohaninya, yang ini rawatannya. Bencilah orang pada perbuatannya, jangan benci orang pada orangnya. Ingat, bencilah manusia karena perbuatannya, jangan benci manusia pada manusianya. Mungkin tuan-tuan tanya, apa bezanya? Sama Ustaz? Tak, lain. Kalau tuan-tuan benci orang pada perbuatannya, tuan-tuan tak benci pada orangnya. Yang jadi masalah, kita kalau udah benci pada perbuatannya, dengan orang-orangnya dibenci, tuan-tuan. Nah, tengok muka pun dia tak daripada tengok muka dia Ustaz, tengok muka BI lagi handsome Ustaz. Ya Allah, ya Rabb. Ini yang Islam larang. Ini kenapa? Karena sebab perbuatannya tuan-tuan tidak membenci pada orangnya. Harapan apa? Dengan tuan-tuan tidak membenci orangnya, harapan mungkin perbuatan tadi akan bertukar, mungkin orangnya akan jadi baik. Tuh jawabannya. Tapi kalau tuan-tuan sudah membenci dengan orang-orangnya dibenci, tuan-tuan tak ada can orang tadi untuk berbuat baik. Kenapa? Pada di mata tuan-tuan, orang tadi sudah dulu, kini dan selamanya memang tak baik. Padahal mungkin orang tadi sudah diberikan keinsapan dan kesadaran oleh Allah. Tuh. Yang inilah yang kadang-kadang masyarakat kita, tidak semuanya. Kadang-kadang masyarakat kita dalam menilai seseorang lebih subjektif berbanding objektif. Sebab individunya yang dinilai, maknanya sampai bila-bila tidak akan pernah ada kebaikan. Kenapa? Sebab yang tuan-tuan nilai adalah negatif orang tadi dengan orang-orang yang negatif, maknanya sampai mati dia negatif. Tuh. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan menilainya secara objektif, saya kenal dia dulu memang jahat, tapi tengok dah berubah. Dia dulu, dia nih dalam poket aku nih. Iyalah yang kamu kenal 10 tahun yang lalu. Sekarang dah pergi ke surau, dah duduk majlis ilmu. Takkanlah yang masih kamu lihat di 10 tahun yang lalu. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita nih.
Kita kadang-kadang lebih kejam menghukum berbanding Allah Subhanahu wa taala memberikan. Allah pun Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kita tidak bersifat yang sedemikian? Kadang-kadang kita lebih sombong berbanding Allah dalam menghukum manusia. Di situ tuh. Jadi, ialah orang dah, saya tengok salah dah sampai bila boleh salah dah. Ini yang kadang-kadang lebih malangnya lagi manusia nih. Kalau satu salah, 99 semua salah. Betul kata Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kata-kata hikmahnya, lau fa'altu tis'an wa tis'ina hasanatan wa akhta'tu wahidatan la addu alaina tilkal wahidah. Kalau aku melakukan 99 kebaikan dan aku melakukan satu kesalahan, maka manusia akan memandang aku pandangan yang satu, yang 99 semua musnah. Di sini kadang-kadang penilaian kita. Akhirnya apa? Orang yang bersalah tidak ada can bertobat sebab kita sudah reject tobat orang tersebut karena sebab kesalahan yang dibuat oleh orang tersebut. Ini yang kadang-kadang penilaian masyarakat. Tidak semuanya, tapi itu yang berlaku di dalam masyarakat kita. Mungkin orang sudah bertobat. Sebab yang kita pandang orang itu tadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu yang kita pandang. Dia nih dalam pokok aku katanya. Iyalah yang kamu kenalkan 10 tahun yang lalu. Memang time itu dia jahat. Time itu dia tak betul. Kan sekarang dah rajin ke surau, dah rajin mengaji, dah duduk dengan para ustaz, dah rajin berjamaah, maknanya adalah keinsapan. Tapi sebenarnya kita nilai ni 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itulah penilaian kita. Mari tuan-tuan, bencilah orang pada sifatnya, jangan membenci orang pada orangnya. Kenapa? Kemungkinan orangnya ada peluang untuk bertobat kepada Allah. Tuh bezanya. Tanda orang yang bertobat, tuh menghilangkan sikap dalam hatinya dari perasaan hasad dengki, dari perasaan saling memusuhi dan saling membenci. Tuh. Nabi sebut, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah kamu dengan orang yang ada di bumi. Berbaik-baiklah kamu dengan orang yang ada di bumi. Nanti Allah, nanti makhluk yang ada di langit akan berbuat baik dengan kamu. Kalau kita perasaan kita saling benci membenci dengan orang, saling hasad dengki dengan orang, maka jangan salahkan kalau orang pun akan sama berbuat dengan kita. Di sini penilaian kita. Tanda orang bertobat yang pertama. Yang kedua, orang yang bertaubat. Tanda yang kedua, menahan lisannya, menahan mulutnya, menahan ucapan dan perkataannya pada perkara-perkara yang berlebihan, pada perkara-perkara yang negatif, atau pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. 3. Ulangi. Tanda orang yang bertobat yang kedua. Isinya 3. Yang pertama, menahan lisannya daripada percakapan-percakapan yang berlebihan. Yang kedua, dari percakapan-percakapan yang negatif. Dan yang ketiga, daripada percakapan-percakapan yang lagha, yang tidak mendatangkan manfaat. Orang yang bertobat itu tanda yang kedua. Isinya 3. Tuh. Ya, 2. Yang ketiga, orang yang bertobat, ya. Yang ketiga, perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Ulangi. Orang yang bertobat, tanda yang ketiga,
sikap perbuatannya sikap perbuatan yang baik, dan bergaul dalam hidupnya bergaul dengan orang-orang yang baik. Almar'u ma'amman ahabba ilaih. Manusia akan dinilai dengan siapa dia bergaul dalam hidupnya. Ya. Dan tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, rosaknya manusia dalam kehidupan di zaman sekarang, satu di antara faktor kerosakan manusia ini adalah karena pergaulan. Ya. Tuh. Kenapa faktor negatif manusia? Anda pernah sebut dulu lah, kalau mungkin tuan-tuan masih ingat. Ya. Punca negatif manusia dalam hidup, kenakalan manusia dalam hidup. Contoh yang paling mudah lah, kalau mungkin disebut anak-anak kita lah. Kalau anak-anak kita dalam bahasa pepatah orang lama, tak dengar dikata, tak kena digaya, tak ikut dicara. Orang tua dulu mengatakan, kalau anak-anak kita tak dengar dikata, tak kena digaya, tak ikut dicara. Dari mana puncanya? 5 sebabnya. Coba kita tengok. Ya. 5 punca keburukan manusia dalam kehidupan. Yang pertama, keburukan manusia dalam hidup, punca yang pertama karena didikan. Kita mungkin mendidik terlalu keras. Kita mungkin mendidik terlalu kasar. Kita mungkin mendidik terlalu garang. Atau kebalik, kita mendidik terlalu lembut, terlalu lemah. Dua-dua tak membawa kebaikan. Manusia jadi negatif yang pertama karena didikan. Bagaimana cara mendidik? Yaitulah anak kita. Sama ada didikan tadi dalam keluarga kita, atau didikan tadi di sekolah anak-anak kita. Yang jelas, perubahan manusia dari segi sudut dan perangai, faktor pertama didikan. Yang kedua, lingkungan persekitaran. Faktor negatif manusia, atau manusia jadi negatif. Yang kedua, karena lingkungan persekitarannya. Anda sebut dengan tuan-tuan bersyukur kita duduk di section 8, tuan-tuan. Iya. Section 8 kiranya dari lingkungan ini, mungkin dari sudut kita punya perhubungan, dari sudut pandang agamanya mungkin kita ini majority. So maknanya kalau ikut pada kemungkinan terjadinya memang kecil. Ya, jiran-jiran kita pun orang Islam. Tuh. Iya. Kenapa? Lingkungan pun dekat dengan surau. So maknanya faktor pengaruh negatif yang kedua mungkin kecil berbanding kalau mungkin sebutlah lingkungan hitam di Lembah Kelang. Contohnya mana? Jalan Bukit Bintang. Kalau anak-anak kita membesar, tumbuh membesarnya pada lingkungan yang sedemikian, sedikit sebanyak mungkin akan terpengaruh. Atau mungkin sebutlah jalan apa yang dekat ke Lumpur tuh, Lorong Haji Taib. Sian apa Haji Taib itu, aduh, kalau boleh tukar lah sian Pak Haji itu. Sebut nama itu mungkin persepsi itu negatif. Kalau boleh tukar namanya, tapi dia memang famousnya nama itu. Iya. Sebut saja tempat tuh persepsi negatif. Mungkin padahal sebenarnya tidak. Atau mungkin dekat Bangsar tuh. Gedegang-gedung dulu lah. Itu salah. Dari segi lingkungan, kiranya kita nih hidup di section 8 masih untung. Kenapa? Mungkin pengaruh negatif tak seberapa macam tadi contoh yang Anda sebutkan. Yang kedua. Tapi yang paling tidak tahan, yang paling lemah, faktor yang ketiga. Apa dia? Pergaulan. Yang paling kalah kita nih. Nomor 3. Apa dia? Pergaulan. Tuh, ya. Almar'u mir'atul mar'i. Seseorang adalah cermin pada diri seseorang.
Orang ini cerminan, siapa dia? Tengok saja kawan dia. Itu pepatah Arab mengatakan itu. Seseorang itu cerminan pada diri seseorang. Mana apa? Di sini. Dan paling kalah kita faktor yang ketiga. Didikan kita, didikan yang baik. Lingkungan kita, lingkungan yang baik. Tapi faktor ketiga, itu yang kadang-kadang kita orang tua terlepas pandang. Ya. Di sini tuan-tuan. Ini yang semalam dekat Mawadah tuh. Budak ni tak berdiri sebenarnya semua. Orang pun tak sangka. Tapi dah jadi. Kat Mawadah tu. Baby letak depan pintu. Ya. Tapi itulah. Kenapa? Pergaulan. Mungkin mak bapak mungkin budak ni elok je, tak ada apa semua. Tapi itulah tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang kita orang tua, mak bapak kadang-kadang terlepas pandang. Sebab rasa budak ni balik rumah elok aja. Ana pernah ada satu hamba Allah. Satu ibu-ibu lah. Sampai dia pengsan ke pasar raya tu tuan-tuan. Tak sangka. Ya. Budak ni elok aja, budak perempuan ni elok aja. Tapi dia selalu, mak balik lambat kenapa? Nak tuition. Ada kelas tambahan. Jadi orang tu pun okeylah, budak ni kat rumah ni tak adalah jahat apa semua. Takdir Allah satu hari itu dia pergi pasar raya, tak sebut pasar raya mana, tapi dia Shah Alam juga. Dia pun pergi pasar raya. Agak-agak mungkin lepas Zuhur macam itulah. Dia pergi semua beli barang. Nak awalnya dia tengok ada budak-budak sekolah ni dengan tak bertudungnya, dengan baju ketatnya. Perhati-perhati salah seorang di antara budak tu anak dia. Pengsan ke depan tu kan. Yang selama ini dia beri kebebasan, yang selama ini dia beri peluang, ternyata itu yang nampak. Kenapa? Nomor 3. Kena ingat tuan-tuan. Tuh. Yang keempat. Faktor negatif manusia dalam hidup. Pengaruh yang keempat adalah karena faktor pemakanan. Kena ingat tuan-tuan. Man akala haram fannaru aula bih. Barang siapa yang memakan makanan-makanan yang haram, barang siapa makan makanan-makanan yang tak baik, panas bawaannya. Itu pasal tuan-tuan, kalau anak kita ni tak kena aja, mungkin darah daging yang tumbuh, darah daging yang masuk adalah darah daging yang tidak halal dalam pandangan Allah. Yang tahu ini hanya kita dengan Allah. Mungkin anak-anak kita makan minum yang diberikan kepada mereka bukan makan minum yang halal dalam pandangan Allah. Dan itu sudah telajak, sudah jadi darah daging. Nak buat macam mana? 4. Dan yang kelima, faktor negatif manusia dalam hidup. Punca yang kelima adalah karena faktor keturunan. Tabiat, karakter. Dan memang keturunan macam tu. Ya, walaupun mungkin keturunan ini taklah berpengaruh besar, tapi sedikit sebanyak memang ada. Kan pepatah Melayu kata apa? Bapak ke mak. Bapak borek, anak rintik. Ada pepatah baru, emak lorek, anak belang-belang. Aduh. Sebenarnya apa? Pepatah Arab mengatakan ma fil aba'i fil ibni. Apa yang ada pada orang tua, iaitulah perangai anak. Ini budak ni sebiji bapak dia ni. Sebiji bapak dia tu memang bapak dia tu. Ini budak ni perangainya sebiji mak dia. Mak dia lah tu. Ingat. Tuan-tuan, jika anak-anak kita ada benda yang tak kena, ingat, tuan-tuan cari. Bukan kita nak cari puncanya, tapi coba kita sedar kenapa begitu. Ya, punca
negatifnya manusia dalam hidup tak lari dari 5 punca, tak banyak. Adakah karena didikan kita yang salah? Adakah karena lingkungan kita yang tak kena? Adakah karena pergaulan kita yang negatif? Adakah karena makan minumnya yang tak halal? Adakah karena keturunan kita memang tak baik? Dari situ akan tahu siapa kita, siapa anak-anak kita, siapa masyarakat di sekeliling kita. Orang yang bertaubat, balik pada cerita, tanda orang yang bertobat akan menjauhi pergaulan-pergaulan yang negatif, yang tidak baik. Itu yang ketiga. Ya kalau dulu mungkin kita nih kaki-kaki macam tu, dah lah, saya dah tobat dah. Tukar punya pergaulan. Macam mana kita nak bertobat tuan-tuan? Ini pasal tuan-tuan, ana lebih suka bergaul dengan orang surau berbanding bergaul dengan yang kaki-kaki, maaf katalah mungkin kaki lepak awal semua. Ya nak bersosialisasi silakanlah, sekali-sekala tu nak menyedapkan, nak meraihkan, tak apa. So kita ni tengok kalau free ke? Jom. Oh, tiap-tiap malam ada satu cerita. Ada satu jemaah. Istrinya datang. Nak mengadu, nak minta tolong, Ustaz. Saya nak tolong suami saya. Ya, tolong apa? Tak tahu, Ustaz. Penyakit darah muda dia timbul, Ustaz, lepas pencen katanya. Penyakit darah mudanya datang lepas pencen. Kata, kenapa kak? Ustaz, dulu masa suami saya bekerja, Ustaz, elok, Ustaz. Pagi-pagi balik petang, lepas maghrib, lepas pergi surau, duduk di rumah, main dengan anak-anak, dengan cucu. Tapi lepas pencen, Ustaz, silapnya di mana? Silap dia pergaulan saja. Lepas sembahyang Isya mesti keluar. Dulu dengan orang surau akrab, sekarang dah tukar pergaulan lain. Asal tiap Isya keluar, balik pukul 2, pukul 3. Tiap-tiap hari dia, duit pension dia tak cukup, Ustaz. Siap minta dengan anak menantu. Apa dia kata? Aku dah penat kerja ni, aku menyarang kau semua ni. Apa salah? Aku nak enjoy sikit ni, nak menghabiskan sisa hidup ni. Ya Allah. Ditanya kawan-kawan, pergi mana? Pergi dandut. Ya. Dandut kalau ke Malaysia tuan-tuan memang negatif, dan kalau Indonesia dandut ni memang itu hiburan rakyat. Di Indonesia sebut dandut ni hiburan rakyat. Di Malaysia sebut dandut aja mesti persepsi negatif tuan-tuan, di lain. Ya. Itu saja puncanya. Iya. Dia kata apa? Saya hidup nak enjoy ni katanya, dah menghabiskan dah. Aku dah penat kerja dah, sampai pension dah. Apa salah aku nak enjoy, bagilah peluang ni, nak menghabiskan sisa hidup ni. Ya Allah. Nampak tuan-tuan? Kenapa? Kawan-kawan. Kalau budak-budak muda ni, kalau buat macam tu boleh tahan kira gini dah. Ya Allah, 58 tuan-tuan. Baru guna tu penyakit darah muda dia. 58 tuan-tuan. Dia pension 56. 57 setahun tu tak ada apa je, 58 baru nampak. Ya Allah. Pasal tuan-tuan, syukur Allah bagi peluang kita bertobat dalam hidup kita ini. Allah masih bagi kita maintain. Yang harapan kita mudah-mudahan hingga ke akhir hayat kita. Kita tidak tahu tuan-tuan ke depan kita bagaimana. Yang jelas sekarang ini ya begini inilah tuan-tuan. Banyak contoh. Itu pasal syukur tuan-tuan. Kekalkan, istiqomahkan seperti ini. Inilah yang terbaik. Teruskan dan teruskan. Ya, mungkin tuan-tuan yang selama ini belum mengenal surau, mari tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kenal surau, ikat dengan kuat. Kenapa? Jangan sampai kita terlepas balik. Sebab kalau dia terlepas memang berat. Tak apa. Tuh, balik lepas pension pun tak jadi masalah dah. Mungkin dulu masa belum pension belum balik lagi. Lepas pension baru balik. Alhamdulillah, daripada tak balik-balik. Kan begitu. Baru nampak surau, lepas pension baru nampak surau. Belum pension belum nampak surau lagi, Ustaz. Kelabu lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Ada sini. Balik lepas pension ada sini. Iya, tak apa. Daripada langsung tak balik langsung. Iya, di sini tuan-tuan. Tanda orang bertobat menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan
dari teman-teman yang negatif yang akan membawa kita hilangnya sifat tobat kita kepada Allah. 3. Yang keempat, orang yang bertobat. Tanda yang keempat, sentiasa bermuhasabah diri dan menyiapkan diri untuk bekalan selepas kematian. Tuh. Ulangi. Tanda orang bertobat yang keempat. Orang yang bertobat, tanda yang kita nampak apa? Sentiasa bermuhasabah diri. Sentiasa mempersiapkan diri untuk meraih bekalan selepas kematian. Al-qayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri selepas kematian nanti. Kalau tuan-tuan begitu sibuk mempersiapkan hidup kita yang berapa dengan saving, dengan akun yang tuan-tuan persiapkan sekarang, tetapi apa persiapan kita selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini? Orang yang bertobat, ciri yang keempat adalah sentiasa banyak muhasabah diri. Kalau tuan sebut muhasabah, ya Allah, umur dah makin tambah, tapi ilmunya sikit saja bertambah. Ya Allah, dah tua dah, tapi ilmunya tak tua-tua lagi. Mana kita muhasabah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti diri kamu, hisab diri kamu sebelum nanti Allah akan menghisab kamu. Biar kita hisab di dunia, perit di dunia tak apalah. Di dunia perit kita sampai ke mati saja, tuan-tuan. Tapi kalau sudah perit di akhirat, tidak akan ada kesudahan kita. Merana di dunia tak apa, tuan-tuan. Merana hanya sampai mati saja. Iya. Berapa lama sih kalau di dunia? Hari Jumat Pak Imam selalu baca hanya 1,5 jam akhirat, tuan-tuan. Kalau nak dikira lah. Kalau tuan-tuan perit di dunia nih, merana di dunia, merana kita nih hanya 1,5 jam. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Sehari akhirat itu sama dengan 1.000 tahun. So apa sih? Perit di dunia yang hanya 1,5 jam. Jangan pandang 60-70 tahun, memanglah lama. Iya. Jadi tak apalah susah-susah di dunia, merana-merana di dunia, seksa-seksa di dunia, susah-susah di dunia, 1,5 jam. Kalau tuan-tuan pandang 1,5 jam tak lama, tuan-tuan. Iya. Tuh. Contohnya apa? Anak menjalani hidup dengan aktiviti yang anak buat kungkang, tak perasan anak di Malaysia sudah 17 tahun. Rasa macam baru semalam. 17 tahun aku di Malaysia nih. Pejam celik dah 17 tahun. Nampak baru sekejap aja. Iya. Mana apa? Itulah. Memang dunia ini kalau dipusing-pusing memang cepat. Dan satu di antara tanda akhir zaman dari 40 tanda apabila perputaran dunia ini cepat rasanya. Umurnya tetap aja timing sebenarnya sehari 24 jam, 1 jam 60 menit sama. Cuma perasaan manusia yang merasainya sebab Allah ambil sudah banyak nikmatnya, maka rasanya akan begitu cepat. Tuh tuan-tuan. Di situ, tak apalah. Seksa-seksa sikit tak apalah, tak lama. Harapan dengan sedikit yang ada, ilmu yang kita kongsi bersama, mudah-mudahan dapatlah poin untuk bekal akhirat. Itu saja. Muhasabah diri dan mempersiapkan diri. Apa sih modal kita untuk menghadap Allah? Modal menghadap Allah hanya ada 4. Tuan-tuan, apa sih modal kita akan bertemu dengan Allah? Yang tuan-tuan cari dunia, modal menghadap Allah hanya 4 modal.
Dan inilah modal dalam dunia yang tuan-tuan cari sehidup sampai mati nih. Hanya 4. Yang pertama, ya, ibadah yang rajin. Modal untuk menghadap Allah yang pertama, modal ibadah yang semangat, ibadah yang rajin. Itu modal yang pertama. Berapa banyak sih modal yang tuan-tuan akan persembahkan di hadapan Allah dengan ibadah kita? Tuan-tuan sila nilai sendiri. Yang jelas menghadap Allah, ini modal yang pertama yang akan kita bawa. Mungkin kalau tengok-tengok di muhasabah balik, aduh, tak cukup Ustaz. Iya. Satu. Yang kedua, modal menghadap Allah yang kedua, modal akhlak yang baik, perangai yang elok. Tuan-tuan, elok-eloklah perangai. Apa sih kita nak jahat-jahat, tuan-tuan? Takat mana sih kita jahat? Kan pepatah Melayu, berbuat baik, betul? Berbuat baik jangan sekali. Berbuat baik jangan berpada-pada. Nah, berbuat jahat jangan sekali-kali. Kita pesan pepatah itu, tuan. Maaf, anu bukan nak menilai bahasa. Kita punya pepatah rasa-rasa tak kena di makna. Berbuat baik berpada-pada. Padahal yang betul berbuat baik jangan berpada-pada. Berbuat jahat jangan sekali. Maknanya berkali-kali lah. Yang betul berbuat baik jangan berpada-pada. Buat baiklah bila-bila, anytime, sebanyak mungkin. Jangan berpada, kalau berpada-pada berukur kan, berkira. Betul. Berbuat jahat jangan sekali, mana apa? Kena berkali-kali lah. Padahal berbuat jangan sekali-kali. Tapi tak tahu lah, mungkin dah macam itulah. Itu tadi. Macam ni kan, pepatah Melayu yang kita kena ralat balik. Biar mati anak, jangan mati yang betul. Biar mati adat, jangan mati syariat. Baru betul tu, tuan-tuan. Itu anak amanah Allah, tuan-tuan. Anak mati tak apa, yang penting adat mati, kan bengong, tuan-tuan. Ya, tapi itu pepatah dia. Bukan kata salah pepatah. Kita sebagai seorang muslim, mari kita agama mesti kena ke depan. Begitu konsepnya. 2. Modal akhirat yang tuan-tuan wajib dicari dalam dunia ini. Yang kedua adalah modal akhlak yang baik. Yang ketiga, apa modal kita menghadap Tuhan? Yang ketiga, modal ilmu pengetahuan yang mendalam, yang manfaat. Tuan-tuan, kita ilmu tak banyak, tapi belajar kita tidak berhenti. Tuh, ilmu kita tak banyak, yang penting manfaat ilmu. Itu asal tuan-tuan. Maaf, anda kata mohon maaf, anda bukan kata ria ke, ujub ke, sombong ke. Anda ingat lagi sejak WhatsApp dilancarkan sampai hari ini, insya Allah tiap-tiap pagi anak antar tazkirah. Tiap-tiap pagi, tuan-tuan. Nak jumpa dengan tuan-tuan 5 bulan baru jumpa sekali nih, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tiap-tiap pagi anak antar tazkirah. Anak punya tajuk tazkirah pagi untuk muhasabah diri, USM. Ustaz Syabdin Muhaimin anak punya, tuan-tuan. Hampir 6 bulan yang lalu. Tuan-tuan boleh like dalam Facebook. Ya. Apa tujuannya? Manfaat ilmu. Anda bukan nak pujian, yang penting saya bareng orang baca dapat manfaat, alhamdulillah. Ya, itu saja, tuan-tuan. Bukan nak penghargaan Allah, nak manfaat, sebab itulah bekal yang akan kita bawa. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, Anda gunakan teknologi ini untuk benda yang positif, yang membawa perkara-perkara yang positif. Anda buat itu tadi. Malam biasanya buat malam, lepas balik ceramah. Tengok menghadap buku ke, tengok apa idea, atau mungkin sebelum subuh dalam pukul 4:30 anak bangun tengok masa pagi anak sen. Ya. Apa tujuannya? Tuh bekal. Itu bekal yang ketiga. Dan yang keempat,
bekal menghadap Allah. Mungkin ini yang paling banyak yang boleh kita harap. Bekal menghadap Allah. Yang keempat, amalan soleh yang banyak. Tuh tuan-tuan. Apa bekalnya? Amalun solehun, amalan soleh yang banyak. Jadi tuan-tuan, kita hidup di dunia, kita ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tanaman untuk nanti kita menuai di akhirat. Apa yang tuan-puan tanam untuk nanti dituai di akhirat? Tanaman kita hanya 4 saja, tak banyak. Tuan-tuan buat aktiviti 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, 30 hari dalam sebulan, 360 hari, 12 bulan dalam setahun. Yang tuan-tuan buat aktiviti dalam dunia untuk menghadap Allah, bekal kita hanya 4 saja, tak banyak. Apa muhasabahnya? Sudah cukup kita kalau anytime Allah ambil balik nyawa kita dengan 4 modal kita. Yang pertama, ibadah yang rajin. Mari tuan-tuan, bukan nasihat orang lain. Tak. Selagi badan kita sehat, selagi badan kita kuat, selagi tenaga kita boleh, apa salahnya? Jangan ibadahnya hanya cari peluang kesempatan yang ada. Jangan. Priority mesti kena ada. Ada sempat datang, tak ada sempat, yang penting. Jangan ada istilah yang penting, tuan-tuan. Coba. Iya, kita sebut ibadah ni sambilan, tuan-tuan. Cari sela-sela masa yang terluang. Iya. Ada orang tak jawab pula, Ustaz, namanya ibadah kan bukan sembahyang. Saya, Ustaz, kerjakan ibadah juga, itu amal soleh. Ana jawab senang saja. Iya. Kerja itu jadi ibadah. Tapi syarat utama kerja jadi ibadah, 2 syarat. Jangan tinggal ibadah, jangan lalai ibadah. Itu kerja baru jadi ibadah. Mudah saja jawab, tuan-tuan. Kerja jadi ibadah, ya. Tapi 2 syarat utama akan jadi kerja tadi ibadah. Yang pertama, jangan tinggal ibadah, jangan lalai ibadah. Yang jadi masalah, mungkin tuan-tuan tak tinggal ibadah, tapi tuan-tuan masih lalai ibadah. Ayat Quran sebut apa? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, bukan orang yang tak sholat. Tuh, neraka wail, orang celaka orang yang sholat. Dua-dua makna boleh masuk. Neraka wail orang yang sholat, celaka orang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai ibadah. Padahal inilah modal yang pertama yang akan dipersembahkan di hadapan Allah, ibadah kita. Bukan nasihat tuan-tuan puan-puan, tidak. Hasibu anfusakum, ku anfusakum. Yang kedua, modal akhlak. Doa apa sih nak hidup jajak, tuan-tuan? Apa sih nak hidup sombong-sombong, tuan-tuan? Apa hidup nak ego-ego, tuan-tuan? Apa sih hidup nak zalim-zalim orang, tuan-tuan? Takat kita rasa boleh-boleh lah. Tapi untuk apa, tuan-tuan? Tak ada faedah. Ya, rasa puas hati di dunia, akhirat jaga, tuan-tuan. Modal yang kedua, akhlak yang baik. Sudahkah baik akhlak kita selama ini, setakat ini, sampai ke malam ini? Tuan-tuan tahulah jawabannya masing-masing. Modal yang kedua. Yang ketiga, modal ilmu yang mendalam, ilmu yang manfaat. Tuan-tuan, ilmu tak banyak, yang penting manfaat ilmu mesti ada, tuan-tuan. Ya. Tuh, balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu meskipun 1 ayat. Ya, tidak, jangan buat halal haram. Yes, no, itu pun sudah ilmu, tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan berjela 1 jam kena bercakap macam ustaz-ustaz, tak payah. Janganlah, jomlah, buatlah, jauhilah, itu pun ilmu sama. Tuh. Dan yang keempat, ini yang paling banyak. Modal yang tuan-tuan, peluang yang kemungkinan paling banyak yang tuan-tuan boleh cari, dijadikan modal dalam akhirat. Sebagai modal akhirat nanti, apa dia? Amalan soleh. Amal-amal yang baik. Apa-apalah. Tuan-tuan buat kerja,
Apa-apa bentuk, tapi itu tadi bentuk kerja kita jadi ibadah. Jangan tinggal ibadah, jangan lalai ibadah. Tuh. Itu yang keempat. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah tanda orang yang bertobat. Dan yang terakhir, hikmah atau keutamaan bagi orang-orang yang bertobat. Apa sih kelebihan orang yang bertobat, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bertobat kepada Allah, Allah akan beri kelebihan pada tuan-tuan. Apa kelebihannya? Yang pertama, membersihkan hati dan jiwanya serta akal fikiran dalam hidupnya. Kelebihan orang yang bertobat, bersih hatinya, bersih jiwanya, positif akalnya, positif pikirannya. Tuh kelebihan orang tobat. Selagi tuan-tuan tak bertobat, hati kotor, jiwa kotor, pikiran negatif, otak pun negatif. Untung jadi orang bertobat. Kelebihan orang bertobat dapat membersihkan hati dan jiwanya dan dapat membersihkan akal dan pikirannya. So kalau tuan-tuan masih sakit aja hati dengan orang, masih dendam dengan orang, maknanya kelebihan tobat belum tuan-tuan rasa. Asyik negatif thinking aja dengan orang, asyik negatif aja pikiran dengan orang, ada something wrong di dalam akal tuan-tuan. Mana tobat tuan-tuan belum sampai pada matlamatnya. Kelebihan orang bertobat akan membersihkan hati dan jiwanya dan akan membersihkan akal fikirannya. Senang. Tuan-tuan boleh cek sendiri. Iya, kalau kita punya jiwa, punya hati, masih banyak benda-benda tak elok, ada something wrong dari tobat kita, tuan-tuan. Padahal istighfarnya sehari banyak kali dah. Itu kelebihan yang pertama. Kalau tobat tuan-tuan betul, ini akan Allah bagi pada kita. Yang kedua, orang yang bertobat, yang kedua akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita pada masa yang lalu. Nampak tuan-tuan? Ya, semua orang kan ada masa lalu. Semua orang ada nostalgia lama. Tuh, tuan. Iya, tak apalah. Yang dulu tu dululah. Biar jahat dulu, sedar kemudian. Daripada sedar dulu, jahat kemudian, tuan. Iya, tak apa. Tuh. Iya. Kalau boleh tu jangan jahat lalu, jangan jahat kemudian lah, kan itu aja. Tapi kalau udah masa lalu yang mungkin black memory punya masa lalu, nostalgianya lamanya memang banyak, sudahlah. Yang penting tobat. Orang yang bertobat, kelebihan yang kedua akan menghapuskan dosa dan kesalahan masa lalu kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira anhum sayiatikum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Mudah-mudahan, harap-harap, barangkali, mugo-mugo, menowo-menowo. Itu bahasa Jerman, tuan-tuan. Dengan tobat kita, masa lalu kita yang hitam, dosa-dosa yang lalu, Allah akan padam dengan tobat. Tuh kelebihannya. Tapi yang jadi masalah masyarakat kita nih, yang dinilainya masa lalu. Itu yang tak boleh dipadam. Dia, tak payahlah. Dia, itu nampak. Itu tak boleh apa lah kalau orang macam itu. Yang ketiga, kelebihan orang yang bertobat. Yang ketiga, akan diberikan kejayaan dan diberikan kemenangan serta kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Ingat, dengan sebab taubat tuan-tuan pada Allah, Allah akan bagi kita kejayaan, Allah akan bagi kita kemenangan, dan Allah akan bagi kita kebahagiaan. Di mana? Dunia. Fa insya Allah, kebahagiaan, kejayaan nanti di akhirat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, agar Allah beri kita kejayaan.
agar Allah beri kita kemenangan. Terus kenapa kadang-kadang di Islam susah sangat nak menang? Satu, sebab umat Islam belum bertobat secara baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, tuan-tuan. Ya, tengok dosa maksiat dibuat, dilanggar, top macam-macam jadi, tuan-tuan. Ramai orang tanya isu apa yang berlaku. Ustaz, sebenarnya macam mana pandangan Islam dalam isu-isu Oktober Festival, Oktoberfest macam-macam? Kata senang saja. Itu hak dia, nak mabuk-mabuk sajalah. Jangan diheboh-heboh, sudahlah. Kau nak mabuk-mabuk sudahlah, itu memang bagi mereka benda itu halal, sudahlah. Yang sakit hati kita ni nak diheboh apa, nak menyakitkan hati kita, nak melawan kita pula. Itu yang kita tak boleh terima. Bab hak asasi, Islam ada hak asasi. Bagi mereka mabuk adalah benda yang dibolehkan, silakan mabuk. Jangan diheboh-hebohkan, itu saja. Nak mabuk silakan, hari-hari pun tempat mabukmu ada. Nak buat festival buat apa, tuan-tuan? Itu yang kita tak boleh terima. Jadi menempatkan pada benda yang sebenar, itu saja. Tengok, top dilawannya, top jadi tak pasal-pasal. Ini datang, itu datang, ini datang. Kan itu sababiahnya. Wa ja'alallahu likulli syai'in sababa fa'asba'a sababa. Kan ingat tu, tuan. Apa ada kena mengena musibah dengan ini? Memanglah akal kata tak ada kena mengena. Namanya bala Allah tidak pernah kena masuk dalam akal. Tajuk tazkirah pagi tadi 10 hikmah bala, 10 hikmah musibah yang ditimpakan Allah. Dari mana musibah itu datang? 10 sebab. Kita dapat menghikmati bala yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita sedar, tuan-tuan. Tuh. Ya, itu yang ketiga. Ya, orang yang bertobat, kelebihan yang ketiga akan diberi kejayaan, akan diberi kemenangan dan akan diberi kebahagiaan. Kalau tuan-tuan tobat, insyaallah hidup aman damai, hidup bahagia. Kenapa kita hidup susah? Kenapa hidup kena merana? Sebab kita belum bertobat kepada Allah. Dan yang keempat, orang yang bertobat kepada Allah akan terlahir sebagaimana bayi yang baru lahir. Tuh. At-taibu minadz-dzambi kamalla dzambala. Orang yang bertobat kepada Allah seperti anak yang baru lahir dari rahim sang ibu. Ya, manusia yang baik bukan manusia yang tak ada salah. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang belajar daripada salah dan manusia yang segera bertobat dari atas kesalahannya. Dua saja. Orang baik bukan orang yang tak pernah salah. Sebab di dunia tidak ada manusia yang tak pernah bersalah. Siapa sih di dunia ini, tuan-tuan? Mungkin dalam bab ini tuan-tuan rasa ada kelebihan, mungkin yang lain tuan-tuan banyak kekurangan. Mungkin anda dalam satu hal mungkin ada kelebihan, mungkin yang lain banyak kekurangan. Kalau kita ada muhasabah, di situ kita akan nampak siapa kita, di mana kelemahan dan kekurangan kita. Di sinilah kelebihan kita. 4 kelebihan. Kalau tuan-tuan jadi orang yang bertobat dari ayat-ayat Quran yang disebutkan tadi, Allah beri kelebihan kepada kita. Tuh, terutamanya apa? Yang ketiga tadi, tuan-tuan. Kita nak sebab taubat kita, Allah nak bagi pada kita benda yang nomor 3. So, itu yang penting, tuan-tuan. Kita nak kebahagiaan. Kita nak kebahagiaan, kita nak kejayaan dan kita nak kemenangan. Dengan apa? Dengan sebab taubat. Jadi itulah ya perkongsian kita pada pertemuan ya kali ini, mudah-mudahan dengan sebab taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita efek yang positif dari sebab taubat kita. Yang jelas, tuan-tuan, kita kadang-kadang malu dengan hadis Nabi. Tubu wa ana atubu ilaih fi kulli yaumin mi'ata marrah. Bertobatlah kamu kepada Allah karena aku bertobat pada Allah dengan istighfar yang aku baca paling minimal 70 kali. Dan riwayat tadi disebutkan paling minimal 100 kali. Kita berapa kali, tuan-tuan? Nabi ada sifat namanya maksum. Kita tidak ada maksum, tapi kawan kita yang namanya maksum ada mungkin, tuan-tuan. Nabi memang maksum, tuh, terjaga, terpelihara daripada melakukan perbuatan
dosa besar dan tidak sekerap melakukan dosa kecil. Itu Nabi. Baik, jadi tuan-tuan, itu saja dululah perkongsian yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan dari sedikit perkongsian dapat memberikan satu ajakan yang positif, dapat memberi satu nasihat yang baik, apa dan bagaimana tobat dalam konteks keislaman kita, yang kalau kita lakukan banyak nilai kebaikan akan kita raih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada soalan atau pertanyaan atau kemuskilan dari apa yang dibincangkan, dipersilahkan. Ada soalan? Ibu-ibu jauh belakang. Baik, kalau tidak ada, mungkin Anda rasa paham semua itu. So, kalau tak ada yang soal nih, maknanya dua saja. Mungkin paham semua, mungkin tak paham semua. Ya. Tapi anak usnuzon yang pertama lah tuh. Apa? Paham semua, tak paham semua, dia tak payah tanya lah. Baik, jadi tuan-tuan, itu sajalah, dan mari kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من ظل شمسك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Anda lupa ada satu pengumuman, bukannya pengumuman penting, tak. Ini pengumuman program tahunan yang memang Anda buat tiap-tiap tahun pada hujung tahun. InsyaAllah pada bulan Desember Anda buat program macam tahun-tahun yang sudah selama Anda di Malaysia. InsyaAllah Anda pada 10 sampai 16 Desember Anda nak buat program lawatan ziarah ke makam Wali Songo 7 hari 6 malam 10 sampai 16 Desember. Ya, seminggu tu satu Jawa rawan semua. InsyaAllah dari Surabaya kita akan kembali dari Jakarta. So Surabaya, Jogja, Bandung, Cirebon, Semarang semua pergilah. Seminggu tu ongkosnya sama macam tahun-tahun yang sudah, 1.950 all in. Sekarang ini sudah ada 12 orang. Masih kurang 18 orang sahaja lagi. Itu yang pertama, insyaAllah itu tarikhnya. Dan yang kedua, sambutan tsunami Aceh pada yang ke-10. Ada satu grup minta untuk bawa ke sana. Jadi pada 25 malam 26 di Masjid Baitur Rahman akan ada zikir akbar menyambut peristiwa 10 tahun tsunami. Jadi anak insyaAllah akan pergi dengan rombongan ini pada 24 hari bulan Desember. Acaranya 25 malam 26. InsyaAllah 24 sampai 27. Itu 24 sampai 27. Ongkosnya semua 1.300. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ada yang berhajat, mungkin lepas ini tuan-tuan boleh minta itinerary-nya. Anda lupa bawa, ada dalam kereta. Atau kalau tak, nanti Anda WhatsApp-kan saja. Ada dalam WhatsApp, ada dalam itinerary pun ada. Jadi kalau sesiapa yang berhajat, tuan-tuan boleh berhubunglah lepas solat nanti insyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.